Jadi diare dan muntah sangat berbahaya bila terjadi pada balita, terutama anak di bawah 5 tahun. Seperti kita tahu, diare adalah penyebab kematian terbesar pada anak usia di bawah 5 tahun di Indonesia. Bila anak kita mengalami diare atau muntah-muntah, kita harus mengetahui apakah anak kita mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu ada derajat ringan, sedang, atau berat. Bila derajatnya ringan, biasanya anaknya masih aktif dan masih merasa haus, masih rewel. Tapi kalau bila sudah ada tanda dehidrasi terutama yang sedang, biasanya sudah ada mata cekung, lalu bibirnya kering, kadang ludahnya juga kering. Dan kalau kita lihat turgor di perutnya pada saat kita cubit tidak langsung kembali cepat. Jadi turgornya mulai melambat. Kalau dehidrasi berat biasanya sudah disertai dengan penurunan kesadaran. Jadi anak tampak lemah, tidak menangis, bahkan tidak mau menyusu. Dan bisa disertai juga tanda-tanda seperti nafasnya cepat, seperti sesak napas, dan terlihat lemah, seperti itu. Jadi untuk dehidrasi itu harus segera ditangani. Jadi kapan kita harus waspada dan segera membawa anak kita ke dokter untuk bayi, terutama untuk usia yang masih di bawah 3 bulan, itu bila anak sudah muntah lebih dari 12 jam harus segera dibawa ke dokter atau tenaga medis. Apalagi kalau sudah pipisnya berkurang. Jadi kita lihat dalam 3 jam tidak ada pipis, nah kita sudah harus waspada. Dan mengenai imunisasi sendiri, setiap imunisasi mempunyai kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi pastikan pada saat imunisasi kondisi anak dalam kondisi sehat dan fit, termasuk juga anggota keluarga di rumah dalam kondisi sehat. Bahaya pertama dehidrasi yang bisa terjadi adalah shock hipovolemik. Jadi tubuh kekurangan cairan sehingga akibatnya aliran darah yang dipompa ke seluruh akibatnya bila tubuh kekurangan cairan, jantung dehidrasi Dehidrasi bisa menyebabkan syok hipovolemik, jadi tubuh kekurangan cairan dan mengakibatkan syok yang ditandai dengan penurunan tekanan darah, nadi atau heart rate-nya lebih cepat, dan tangan dan kaki dingin karena sirkulasi berkurang ke anggota dan organ-organ tubuh yang penting. Sehingga bila tidak ditangani dengan cepat bisa mengakibatkan gagal organ tubuh. Dan kadang-kadang bila dehidrasi tidak ditangani dengan baik bisa juga terjadi Bila dehidrasi tidak ditangani Bila dehidrasi tidak ditangani dengan baik, bisa terjadi juga gangguan basa eh sebentar, gangguan Bila dehidrasi tidak ditangani dengan baik, bisa juga terjadi gangguan elektrolit. Contohnya hiponatrium. Hiponatrium bisa mengakibatkan kejang. Lalu bisa juga ada infeksi-infeksi sekunder. Kita juga harus mendalami apakah murni diare atau murni muntah atau ada kelainan lain atau penyakit infeksi lain seperti infeksi bakteri, seperti meningitis atau encephalitis. Jadi harus dicari tahu dulu sebetulnya apa penyebabnya. Oke, jadi imunisasi yang pertama dilakukan pada saat bayi lahir yaitu di 24 jam pertama adalah vaksin hepatitis B. Lalu pada saat bayi dipulangkan atau kontrol pertama dilakukan imunisasi polio oral. Lalu di 1 bulan BCG, lalu di 2, 4, dan 6 bulan dilakukan imunisasi DPT combo, rotavirus, dan juga PCV. PCV di usia 2, 4, 6 bulan dan diulang di 1 tahun. 9 bulan imunisasi campak. Lalu ada tambahan dari IDAI yaitu di 6 bulan dilakukan influenza. 9 bulan juga ada Japanese encephalitis. Kita bisa lihat di jadwal imunisasi IDAI 2023. Nah, pada saat imunisasi sebaiknya anak dalam kondisi sehat. Kenapa? Karena imunisasi adalah memasukkan kuman baik itu bakteri atau virus mati yang memasukkan virus atau bakteri mati atau yang dilemahkan ke dalam tubuh sehat dengan harapan agar tubuh membentuk kekebalan aktif terhadap infeksi virus tersebut di masa depan. Jadi diharapkan kondisi tubuh sehat. Nah, kejadian ikutan pasca imunisasi biasanya terjadi 1-2 hari pasca imunisasi, baik itu yang sifatnya lokal ataupun sistemik. Maksudnya lokal misalnya ada pembengkakan di lokasi suntikan, kemerahan atau nyeri di lokasi suntikan, sistemik bisa juga ada demam, kadang pada beberapa anak bisa ada muntah atau diare. Bila gejalanya berlanjut, segera konsultasikan ke dokter. Kalau kita tidak bisa mengomentari lebih lanjut, harus kita lihat apakah pada anak tersebut apakah ada riwayat penyakit penyerta. Pada saat
pada saat bayi lahir, apakah bayinya BBLR, berat badannya rendah, apakah lahir prematur yang tentu saja akan lebih rentan terhadap infeksi. Lalu harus dilihat juga apa hasil newborn screening dari anak tersebut, apakah ada penyakit-penyakit bawaan tertentu yang mungkin baru bisa terdeteksi bukan pada saat lahir, tapi ada penyakit tertentu yang dideteksi di usia 2 atau 3 bulan. Seperti misalnya kelainan jantung bawaan yang tidak biru yang kadang-kadang eee, menetap di usia 2 3 bulan. Jadi kita tidak bisa berkomentar lebih lanjut karena harus diselidiki dulu apakah ada faktor-faktor penyerta yang lain. Kondisi-kondisi yang kira-kira menjadi komorbid. Oke, contohnya pada anak misalnya dengan diare dan muntah. Untuk mengatasi diare ada namanya 5 lintas diare. Nomor satu adalah teruskan pemberian ASI. Yang kedua adalah pemberian cairan rehidrasi oral atau yang kita kenal dengan Oralit. Yang ketiga adalah pemberian zinc selama 10 hari. Yang keempat pemberian antibiotik selektif. Kenapa selektif? Karena tidak semua diare penyebabnya adalah bakteri. Justru 60-70% penyebab diare pada balita penyebabnya adalah rotavirus. Dan yang kelima adalah edukasi. Jadi kita harus menjelaskan kepada orang tua bagaimana menjaga kebersihan. Seperti itu. Pola hidup bersih dan sehat.